Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Ragil Ardiansyah dengan NIM B131240330. Kelas D Manajemen Sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Peradaban dan Kebudayaan Islam pada Masa Wali Songo. Latar belakang. Pada abad 15, para saudagar muslim telah mencapai kemajuan besar dalam suatu usaha bisnis dan dakwah hingga mereka memiliki jaringan di kota-kota besar di sepanjang pantai utara. Komunitas ini dipelopori oleh Wali Songo yang membangun masjid pertama di tanah Jawa, Masjid Demak, yang menjadi pusat agama yang mempunyai peran besar untuk menuntaskan Islami di seluruh tanah Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa terjadi pada waktu Kerajaan Majapahit runtuh dan disusul dengan berdirinya Kerajaan Demak. Era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya. Di kalangan penganut agama Islam tingkat atas, ada sekelompok tokoh pemuka agama dengan sebutan wali. Zaman itu pun dikenal sebagai zaman kewalen. Para wali itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai wali sanga, yang merupakan lanjutan konsep Poten Dewa Hindu yang jumlahnya juga 9 orang. Adapun 9 orang wali songo dikelompok sebagai pemangku kekuasaan pemerintahan, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Rumusan masalah. A. Apa pengertian Wali Songo? B. Bagaimana sejarah tentang Wali Songo? C. Bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia? Pembahasan. Pengertian Wali Songo. Istilah Wali Songo berasal dari bahasa Arab, artinya tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Bentuk pluralnya adalah Al-Quran menyifati para Wali Songo Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali Songo di sini diartikan sebagai kumpulan orang semacam dewan dakwah yang dianggap memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat di bumi Nusantara pada zamannya. Menurut Effendi Zarkazi, kata wali ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam. Mereka dianggap kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang tinggi dan sakti wijayaan. Kedua, strategi dakwah Wali Songo. Strategi dakwah Wali Songo itu ada beberapa cara, diantaranya yang pertama, pembagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis. Beranjak dari sinilah para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang tersebut melakukan pemilihan wilayah dakwahnya. Tidak sembarangan. Penentuan tempat dakwah dipertimbangkan pula dengan faktor geografis yang sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau itu perhatikan dari ke-9 Wali Songo, pembagian wilayah kerajaan ternyata mempunyai dasar pertimbangan geografis yang mapan sekali. 9 Wali Songo tersebut membagi kerja dengan rasio 5-3-1. Para Wali Songo melihat realitas masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Saat itu para Wali Songo mengaku seni sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat.
Oleh karena itu, seni dan budaya yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat menuntut mereka perlu memodifikasi dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kepentingan dakwah. Kedua, ada sistem dakwah dilakukan dengan mengenal ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penamaan akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Rangkaian penggunaan sistem dakwah ini misalnya kita dipati ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan kawan-kawan berdakwah kepada Adipati Arya Damar dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijaksanaan Raden Rahmat, akhirnya Raden Arya Damar Sudi masuk Islam bersama istrinya, yang diikuti oleh hampir seluruh anak negerinya. Ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Keempat, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Kelima, berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat materi maupun spiritual. Selanjutnya, metode dakwah Wali Songo. Metode dakwah Wali Songo juga ada beberapa yang diterapkan oleh para Wali Songo. Di antaranya yaitu 1. Metode pembentukan dan penanaman kader serta menyebar juru dan dakwah ke berbagai daerah. 2. Dakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan. 3. Membangun pendidikan pesantren yang mula-mula dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah suatu mode pendidikan Islam yang mengambil bentuk pendidikan biara dan asrama yang dipakai oleh pendeta dan biksu dalam mengajar dan belajar. 4. Mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, Wali Songo memberikan andil yang sangat bagus. 5. Metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. 6. Dalam membangun dakwah Islamiyah di tanah Jawa, para Wali Songo menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Peran Wali Songo dalam menyebarkan dan perkembangan Islam di Indonesia. Kesembilan Wali Songo ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Adapun peran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam antara lain: 1. Sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal Islam di daerah masing-masing. 2. Sebagai pejuang yang gigih dalam membela dan membangun agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang-orang ahli di bidang agama Islam. 4. Sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. 5. Sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebaran masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. 6. Sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. 7. Sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Selanjutnya, budaya dan tata nilai warisan Wali Songo untuk peradaban Nusantara. Wali Songo meninggalkan banyak kebudayaan dan nilai-nilai di Nusantara setelah wafatnya, di antara lain penataan sosial dan nilai,
tradisi keagamaan Champa, yaitu tradisi peringatan hari ke-3, 7, 10, dan 100 setelah seseorang meninggal. Kepercayaan terhadap hantu dan alam jin. Panggilan emak untuk ibu-ibu, kakak untuk adik, dan dik untuk saudara kandung. Acara selamatan. Terus selain itu, Wali Songo juga meninggalkan kesenian dan budaya dan sistem pendidikan pesantren. Penutupan atau kesimpulan, agama Islam merupakan agama yang universal yang tidak hanya membawa hal-hal tentang agama, tetapi juga membawa kebudayaan dan mempengaruhi terhadap berbagai hal. Di antaranya pengaruh bidang bahasa, pengaruh bidang pendidikan, arsitektur, juga kesenian. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang sangat besar di kehidupan sosial, ekonomi maupun politik di dunia. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa. Kiprah Wali Songo dalam peta dakwah Islam di Indonesia pada umumnya, di Pulau Jawa khususnya, memang merupakan fakta sejarah yang tidak terabaikan. Dengan gaya dakwah yang sejuk dan memenuhi toleransi, Wali Songo berhasil melakukan sebuah revolusi peradaban di tanah Jawa, mengubah agama mayoritas masyarakat dan mengubah tatanan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.